warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mbak Oni SPD, peserta CGP dari Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan ini, saya melakukan 4 kegiatan, yaitu yang pertama, saya melakukan pendampingan pembuatan modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE kepada guru yang akan saya observasi. Yang kedua, saya melakukan percakapan pra-observasi dengan guru yang akan saya observasi. Yang ketiga, saya melakukan observasi supervisi akademik terhadap guru yang akan saya observasi di kelas. Dan yang keempat, saya melakukan percakapan pasca observasi kepada guru yang telah saya observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Sarwati SPD, Guru Matematika pada SMP Negeri 5 Buton. Assalamualaikum Ibu Sarwati. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Ibu Sarwati, hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Iya. Ibu, di pra-observasi ini dilakukan sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas atau sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas ya. Tujuan diadakannya supervisi ini Bu ya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi itu karena sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ya, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri lagi sehingga nantinya Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya Ibu. Nah begitu ya Bu ya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Pertama, sudah sampai di mana materinya sekarang Bu? Sudah sampai materi operasi perkalian bilangan bulat. Untuk pertemuan berikutnya materi mana Bu yang akan diajarkan? Untuk pertemuan berikutnya materi yang saya ajarkan adalah sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Iya. Pertanyaan sekarang berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang peserta didik Ibu ingin capai? Tujuan pembelajaran yang ingin peserta didik saya capai ada 5, yaitu pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan sifat-sifat bilangan bulat. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan sifat asosiatif perkalian bilangan bulat. Keempat, peserta didik dapat menyelesaikan sifat komutatif pada perkalian bilangan bulat. Kelima, peserta didik dapat menyelesaikan sifat distributif pada perkalian bilangan bulat. Baik ya, jadi ada 5 ya Bu tujuan pembelajarannya. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang hendak peserta didik Ibu capai? Untuk area pengembangan yang hendak peserta didik capai ada 2 Bu, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan, saya peserta didik, saya dapat mengidentifikasikan dan memahami sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sedangkan untuk area keterampilan, peserta didik saya dapat mengaplikasikan sifat-sifat perkalian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Iya baik Bu ya. Jadi area pengembangan yang hendak peserta didik Ibu capai itu ada 2 ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Terus bagaimana dengan rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti, baik itu dari segi strategi, metode, dan model pembelajaran? Baik, untuk strategi saya gunakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai kesiapan pelajar peserta didik. Untuk metode pembelajaran saya gunakan metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Sedangkan untuk model pembelajaran saya gunakan adalah model pembelajaran kooperatif dengan langkah-langkah. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, membentuk kelompok belajar siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Ketiga,
menentukan peran anggota kelompok. Keempat, memberi tugas dengan membagikan LKPD. Kelima, memberi kesempatan pada masing-masing kelompok untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Keenam, memberi umpan balik, yaitu dengan cara masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ketujuh, mengevaluasi hasil pembelajaran. Iya, baik. Ya, jadi untuk strategi pembelajaran, Ibu gunakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, ya Bu ya. Untuk metode pembelajaran, Ibu gunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Dan untuk model pembelajaran, Ibu gunakan model pembelajaran kooperatif, ya. Terus bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Untuk media pembelajaran saya gunakan laptop, Infocus, LKPD, dan buku bacaan siswa Bu. Oh iya, baik ya. Kira-kira kapan Ibu melaksanakan proses kegiatan pembelajaran tersebut? Maksudnya di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa? Kebetulan Bu, pada hari Senin saya akan belajar di kelas 7A pada jam ke-2 sampai 3 Bu. Iya, baik ya Bu ya. Jadi nanti di hari Senin di kelas 7A itu pada jam ke-2 ke-3 saya akan berkunjung di kelasnya Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas untuk mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas. Dan nanti Bu ya, setelah kita melakukan supervisi atau observasi, atau setelah itu melakukan proses pembelajaran di kelas, kita akan lakukan lagi percakapan ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Dan pada kegiatan tersebut Bu ya akan dihadiri oleh pengajar praktis saya. Iya Bu ya. Jadi demikian Bu ya percakapan pra observasi kita hari ini, dan sampai jumpa di kegiatan observasi di kelas nanti dan di percakapan pasca observasi. Ya, terima kasih Bu Sarwatinya. Ya, assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demikianlah percakapan pra observasi hari ini, dan sampai jumpa di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk sesi observasi di kelas 7A bersama Ibu Sarwati, guru matematika pada SMP Negeri 5 Buton. Siap, 1, 2. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna rahman wasi'an. Allahumma arzuqna rahman amina wa izhal mursalin wa ilma ulal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua. Ada yang tidak sempat hadir hari ini? Siapa? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bagaimana kesepakatan kelas hari ini, ada perubahan? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Sudah siap untuk belajar ya? Siap. Tempat duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Stop. Oke. Jadi sebelum masuk kita lanjutkan materi, saya mau tanyakan dulu materi minggu kemarin. Masih ingat atau sudah lupa? Masih ingat? Oke. Jadi kita masuk pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana hasil perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat negatif? Baik. Perkenalkan, nama saya Baik Baiklah dari kelompok 1. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah
didik lagi. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah materinya tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Tujuannya apa? Kalian mempelajarinya itu supaya pertama peserta didik dapat mendeskripsikan sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan sifat komutatif pada perkalian bilangan bulat. Keempat, peserta didik dapat menyelesaikan sifat asosiatif pada perkalian bilangan bulat. Dan peserta didik dapat menyelesaikan sifat distributif pada perkalian bilangan bulat. Jadi kita masuk sifat-sifat yang berlaku pada perkalian bilangan bulat. Antara lain ada sifat komutatif. Sifat komutatif atau pertukaran. Terus kedua sifat asosiatif atau mengelompokkan. Dan ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Kita masuk sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif pada perkalian dapat dinyatakan A kali B sama dengan B dikali A atau sama dengan C, artinya nilainya sama ya, tidak berbeda. Contohnya ini min 2 dikali min 2 dikali 3, berarti bisa kita rubah jadi apa? 3 kali 2. Oke, 3 kali min 2. Oke, 5 kali min 11 sama dengan min 55 sama dengan bisa menjadi 30 minus 30 tambah 55 sama dengan berapa? 25 positif ya, positif 25 ya. Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, sampai situ materi sifat perkalian bilangan bulat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah mengerti semua? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, saya bagikan ini lembar kerjanya LKPD berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah selesai semua ya. Jadi masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 dari kelompok 4 saja dulu. Coba paparkan di depan. 3 orang saja di depannya. Oh tidak, ya di situ saja. Hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 4 adalah nomor 1. Coba kalian diskusikan sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Jawabannya A komutatif, B asosiatif, C distributif. Oke, jadi sifat-sifat perkalian bilangan bulat itu adalah bilangan bulat negatif, bilangan sifat-sifat perkalian bilangan saya ulangi. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat itu ada 3, yaitu sifat komutatif, terus sifat asosiatif dan sifat distributif.
bagus untuk kelompok 4. Kita kasih aplaus dulunya. Silakan duduk. Kelompok ketiga, dia mau menulis di papan tulis. Dipersilakan ketua kelompoknya dia menjelaskan di depan. Silakan. Min 15 kali dalam kurung min 18 dalam balas kurung kali min 16 sama dengan 270 dikali min 16 sama dengan min 4320. Iya. Ada sanggahan dari kelompok lain? Tidak ada. Ya. Tadi kita menjawab lembar kerja peserta didik dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Jadi kesimpulannya kalian bisa mendeskripsikan sifat-sifat yang kalian buat tadi. Ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Sifat komutatif itu yaitu adalah A dikali B sama dengan B dikali C. Sifat asosiatif A kali B kali C. Bisa jadi A kali B kali C. Dan sifat distributif yaitu A dikali B kurang C sama dengan A kali B kurang C. Dan sifat distributif terhadap penjumlahan A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Oke, demikian materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mawani SPD CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Buton. Pada percakapan pasca observasi ini saya masih ditemani oleh Ibu Sarwati, guru yang telah diobservasi, guru SMP Negeri 5 Buton, dan saya juga ditemani oleh Bapak Muslim Muladin SPD GR, pengajar praktik pada program CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Ibu Sarwati? Iya, alhamdulillah baik Bu. Ibu Sarwati, di percepatan pasca observasi kita ini ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas di supervisi akademis kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas itu ya. Pertanyaan pertama Bu ya, bagaimana nih pesan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kemarin? Terang Bu, di awal kegiatan saya merasa agak grogi, tapi alhamdulillah Bu, rasa grogi tersebut lama-kelamaan hilang dan saya pun fokus pada kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah ya grogi, tapi alhamdulillah kegiatan observasinya kemarin berjalan dengan lancar ya. Ibu Sarwati, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas kemarin saat observasi, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas kemarin. Untuk langkah-langkah atau tahapan-tahapan saya sudah tuang dalam modul ajar saya Bu. Dan untuk area pengembangan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana untuk area pengetahuan peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami cara-cara menyelesaikan soal atau permasalahan sifat-sifat perkalian bilangan bulan. Sedangkan untuk area keterampilan, peserta didik dapat mengaplikasikan pemahamannya tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat terlihat dari ketepatan peserta didik dalam menyelesaikan soal dan permasalahan yang ada dalam LKPD Bu. Iya, baik Ibu Sarwati, jadi area pengembangannya Ibu sudah lakukan ada dua ya Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Terus Ibu ya, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan area pengembangan itu atau belum? Menurut saya, alhamdulillah Bu,
area pengembangan yang saya lakukan kemarin sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan rancangan yang saya buat, namun masih ada kekurangan Bu. Iya. Jadi area pengembangannya menurut Ibu sudah lakukan dan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Cuma ada kekurangan atau mungkin kendala ya Bu ya. Kira-kira kendala-kendala tersebut menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi selama proses kegiatan observasi kemarin? Kendala yang saya hadapi adalah saya kurang menerapkan pembelajaran yang berbasis IT. Sedangkan kekurangan saya tidak memberi apresiasi kepada peserta didik yang menjawab soal apersepsi dan soal umpan balik materi pelajaran, serta saya tidak melakukan refleksi setelah selesai proses pembelajaran. Iya, jadi kita maklumi saja Bu ya. Jadi baik kendala dan kekurangan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira menurut Ibu kendala atau kekurangan tersebut penyebabnya apa? Kendala tersebut dapat terjadi karena saya belum terlalu mahir dalam penggunaan IT dan saya tidak memberikan apresiasi kepada peserta didik yang menjawab soal apersepsi dan soal umpan balik karena terus terang Bu, saya merasa agak gugup saat disupervisi Ibu kemarin. Dan mengapa saya tidak melakukan refleksi setelah proses pembelajaran itu? Karena jam pelajaran sudah selesai Bu, jam lebih banyak terpakai saat peserta didik menyelesaikan soal LKPD. Jadi kendala dan kendalanya begitu ya Bu ya. Jadi kira-kira Bu apa rencana Ibu ke depan untuk mengatasi kendala atau kekurangan-kekurangan yang Ibu alami? Untuk kekurangan, saya akan selalu konsisten dengan pembagian waktu antara pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, sehingga refleksi pembelajaran dapat terlaksana. Sedangkan untuk kendala, saya akan lebih mengembangkan diri lagi dalam penguasaan IT, terutama dalam proses pembelajaran. Iya baik Bu ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi Bu ya dari hari kemarin. Baik Bu, saya tunggu ya Bu, mudah-mudahan rencana perbaikannya yang Ibu ceritakan tadi dapat terrealisasi ya. Dan kira-kira kapan Ibu melakukan rencana perbaikan tersebut? Insya Allah secepatnya Bu, ya minimal pada materi pembelajaran. Iya Bu ya, mudah-mudahan rencana perbaikan yang Ibu rencanakan dapat diterapkan pada materi pembelajaran berikutnya Ibu Sarwati ya. Terima kasih Ibu Sarwati atas jawaban rencana yang Ibu rencanakan dan semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi secepatnya. Ya amin ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan tanggapan atau umpan balik terkait jalannya proses percakapan pasca observasi hari ini. Terima kasih Bu. Kalau proses yang saya amati tadi sudah sangat-sangat luar biasa. Dari segi coach dan coachingnya sudah mengalir biasa, kemudian alur depannya sudah sangat-sangat terlihat dan untuk Ibu Waoni lanjutkan terus proses pengimplementasian coaching dalam berbagai hal supaya alur depannya itu kayak sudah terbiasa. Iya. Ya, tetap semangat. Iya. Sampai itu saja dari saya. Terima kasih. Demikianlah percakapan pasca observasi hari ini. Saya Waoni SPD CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Buton bersama pengajar praktis saya Bapak Muslim Muladin SPD GR dan Ibu Sarwati, ada Ibu yang guru matematika di SMP 5 Buton yang telah diobservasi, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.